Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-qa'idatul ula fi kaifiyati talaqqi tafsir, tentang bagaimana untuk memperoleh ilmu tafsir, tentang bagaimana untuk memahami dan menguasai ilmu tafsir sehingga kita bisa mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Maka ini adalah inti dari kaidah pertama ini. Bagaimana caranya? Dan Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala ya nanti akan memberikan bagaimana cara memperoleh ilmu tafsir yang benar, dan tentunya itu bisa dilakukan ya dengan mengetahui bagaimana para ulama terdahulu bagaimana mereka memperoleh ilmu tafsir, bagaimana mereka mempelajari ilmu tafsir. Kullu man salaka tariqan wa amila amalan wa atahu min abwabihi wa turukihi al-musilati ilaih fala budda ay yaflaha wa yanjah. Kama qala ta'ala wa'tul buyuta min abwabiha. Setiap orang yang menempuh sebuah jalan dan melakukan sebuah amalan, wa atahu min abwabihi wa turukihi al-musilati ilaih, dan dia menempuh pintu-pintunya dan jalan-jalan yang bisa mencapai tujuannya tersebut, maka ya fala budda ayyaflaha wa yanjah, maka tidak boleh tidak dia pasti akan sukses dan akan beruntung. Dia pasti akan beruntung dan akan sukses. Jadi setiap orang yang menempuh sebuah jalan, melakukan sebuah amalan, kemudian dia melalui metodenya yang benar. Ya. Dia melalui metode atau dia menerapkan metodenya yang benar dan jalannya yang benar yang memang itu bisa sampai kepada tujuannya tersebut, maka insya Allah biiznillah dia akan beruntung dan akan sukses dan akan mencapai tujuannya tersebut. Kama qala ta'ala wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah rumah-rumah melalui pintunya. Maka ayat ini adalah tentang ya menafikan keyakinan orang-orang Arab di zaman jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah, ya, mereka bertanya tentang al-ahillah, bulan sabit. Maka katakanlah wahai Muhammad, bulan sabit itu adalah tanda untuk manusia dan tanda untuk pelaksanaan ibadah haji. Ya. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, walakinnal birra man ittaqa. Dan bukanlah kebaikan itu adalah engkau masuk ke rumah-rumah melalui pintu belakang. Walakinnal birra man ittaqa, ya, akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang bertakwa. Kebaikannya orang yang bertakwa. Maka orang-orang di zaman jahiliyah mereka meyakini bahwa ketika mereka ihram untuk haji atau umroh, dan kita sudah mengetahui bahwa ya walaupun itu di zaman jahiliyah akan tapi syariat haji itu ada di antara mereka karena itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Kemudian mereka meyakini bahwa kalau mereka dalam kondisi ihram, ya,
muhrim, maka tidak boleh masuk pintu melalui tidak boleh masuk rumah melalui pintunya, yakni pintu utamanya, pintu depan. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan keyakinan ini. Ini bukan cara untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Al-Qur'an kita diberikan ya contoh. Kita punya contoh ayat-ayat yang memberitahu kita bahwa ini adalah ibadah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu ibadah. Tetapi juga di Al-Qur'an kita memiliki contoh ayat-ayat yang menafikan bahwa itu adalah ibadah. Itu bukan cara untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Wa'tul buyuta min abwabiha." Masuklah rumah-rumah melalui pintu-pintunya. Ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan ayat ini kalau kita melihat konteks dari ayat tersebut. Tapi kalau kita melihat dari lafaz, wa'tul buyuta min abwabiha, masuklah rumah melalui pintu-pintunya, yakni kita memiliki tujuan yaitu rumah tersebut, maka tempuhlah metode yang benar. Itu mengapa bagian dari ayat ini kemudian dijadikan oleh para ulama untuk beristidlal ketika mereka hendak memberikan ya penjelasan bahwa kita harus menempuh sesuatu dengan metode yang benar, caranya yang benar. Wa kullama 'azuma al-matlubu ta'akkada hadzal amr wa ta'ayyana al-bahthu at-tammu 'an amsali wa ahsani at-turuki al-musilati ilaih. Dan ketika sesuatu yang hendak dituju tersebut azuma, semakin besar, ketika sesuatu yang hendak dituju tersebut semakin besar, semakin mulia, ta'akkad hadzal amru. Maka perkara ini, yaitu pemahaman bahwa kita harus menempuh hal tersebut dengan metodenya yang benar, maka perkara ini makin penting. Wa ta'ayyana al-bahthu tammu an amthali wa ahsani turuki al-musilati ilaih. Dan wajib untuk mencari dengan pencarian yang komprehensif. Mencari apa? Mencari jalan yang paling bagus, ya, yang paling ideal untuk bisa menempuh, untuk bisa menuju hal tersebut. Wala raiba anna ma nahnu fihi huwa ahammul umuri wa ajalluha wa asalluha. Maka tidak diragukan lagi bahwa apa-apa yang kita sedang berusaha untuk menuju ya hal tersebut, yaitu ingin memahami tafsir, ingin menguasai ilmu tafsir biiznillah, ini termasuk perkara yang paling penting, perkara yang paling ya mulia, dan perkara yang paling pokok. Dan tentunya ya kemarin sudah kita jelaskan di sesi tanya jawab, ketika para ulama membahas tafsir disebutkan ini adalah ilmu yang paling penting, ilmu yang paling mulia. Ketika misalnya para ulama membahas ilmu akidah, disebutkan juga ini ilmu yang paling penting, ini ilmu yang paling mulia. Ketika para ulama membahas fikih, disebutkan juga ini adalah ilmu yang paling penting, ilmu yang paling mulia, dan seterusnya. Bahkan bisa jadi ulama yang sama mengatakan hal yang sama untuk berbeda-beda ilmu, cabang ilmu syar'i tersebut. Maka bagaimana penjelasannya? Jadi mana yang paling mulia, yang paling agung, ya, yang paling utama? Tafsir, akidah, fikih, hadis, atau yang mana? Maka jawabannya adalah, ya, para ulama menyebutkan hal tersebut karena illah dari ya ilmu cabang ilmu syar'i tersebut. Illahnya sama semuanya. Yaitu apa? Illahnya adalah dengan cabang ilmu tersebut kita bisa mengetahui apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Allah larang untuk kita, apa yang Allah kehendaki dan ridhoi. Dan illah ini kita temukan di semua cabang ilmu syar'i,
di akidah, di tafsir, di hadis, di fikih, di tazkiyatun nufus dan seterusnya. Maka baru di zaman ini, baru di zaman belakangan, ya, baru di zaman belakangan kita baru mengenal adanya pembagian ilmu syar'i menjadi ini tafsir, ini akidah, ini fikih. Tapi di zaman dahulu tidak ada pembagian seperti itu. Semuanya sama-sama berbicara tentang apa yang Allah kehendaki dan ridhoi, apa yang Allah wajibkan untuk kita, apa yang Allah larang dari kita. Tetapi dalil yang satu membahas tentang apa yang Allah wajibkan kepada kita secara i'tiqad. Keyakinan apa yang Allah wajibkan untuk kita yakini. Yang kemudian itu dikenal dengan akidah. Dalil yang lain berbicara tentang apa yang Allah wajibkan untuk kita berupa amalan ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh seperti sholat dan zakat dan puasa dan haji, umroh dan seterusnya. Ini yang kemudian ya lama-kelamaan dikenal sebagai ilmu fikih. Maka di zaman dahulu tidak dikenal adanya pembagian seperti ini. Di zaman dahulu dikenal qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khalas. Qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikenal ini akidah, ini fikih, ini tafsir, ini hadis dan seterusnya. Ya. Maka itu mengapa? Karena illah bahwa ini adalah qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illah ini ada di setiap bidang ilmu tersebut. Maka mereka berhak setiap cabang ilmu syar'i tersebut berhak untuk disebut ini adalah ilmu yang paling penting, paling utama, paling mulia. Mengapa? Karena di dalamnya kita membahas qala Allahi wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'lam anna hadzal Qur'anal 'azima anzalahu Allahu li hidayatil khalqi wa irsyadihim. Maka ketahuilah bahwa Al-Qur'an yang mulia ini Allah turunkan untuk memberikan petunjuk kepada makhluknya dan untuk memberikan arahan ya kepada mereka. Wa annahu fi kulli waqtin wa zamanin yurshidu ila ahdal umuri wa aqwamiha. Dan ketahuilah juga bahwa di setiap waktu dan zaman Al-Quran itu mengarahkan kita kepada perkara yang paling sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan paling lurus ya, paling bagus, paling tegak. Itu makna dari aqwamiha. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada sesuatu yang paling sempurna, sesuatu yang paling bagus, sesuatu yang paling ideal, sesuatu yang paling tegak, tidak bengkok-bengkok. Itu makna dari aqwam di sini. Maka Al-Qur'an, ketika Al-Qur'an membicarakan tentang i'tiqad, maka itulah i'tiqad yang paling sempurna. Ketika membahas tentang keyakinan, itulah keyakinan yang paling sempurna untuk diyakini oleh seorang hamba. Ketika Al-Quran membahas ideologi, itulah ideologi yang paling sempurna untuk bisa dimiliki oleh seorang hamba. Ketika Al-Quran memerintahkan untuk melakukan sebuah amalan, maka itu adalah amalan yang paling sempurna yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. Ketika Al-Quran melarang dari sesuatu, maka itu adalah sesuatu yang paling buruk yang harus dijauhi oleh seorang hamba. Dan seterusnya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang paling sempurna, yang paling baik. Fa'alan nasi ayatalaqau ma'na kalamillahi kama talaqahu sahabatu radhiyallahu anhum. Ini penting. Maka wajib bagi manusia untuk memperoleh makna, untuk memahami makna kalamullah sebagaimana para sahabat dulu radhiyallahu anhum memahaminya, memperoleh maknanya. Bagaimana cara mereka? Bagaimana cara mereka untuk memahami kalamullah? Itulah yang kita tiru saat ini di zaman ini untuk memperoleh makna dari kalamullah, untuk memahami makna dari kalamullah. Fa innahum kanu idza qara'u 10 ayat au aqalla au aktsara lam yatajawazuha hatta ya'rifu ma dallat alaihi minal imani wal ilmi wal amal. Maka mereka ketika membaca 10 ayat atau lebih sedikit dari itu atau lebih banyak dari itu tergantung panjang dari masing-masing ayat tersebut, lam yatajawazuha hatta ya'rifu ma dallat alaihi minal imani wal ilmi wal amal.
Maka mereka tidak lanjut membaca ayat berikutnya, membaca ayat-ayat berikutnya sampai mereka mengetahui apa yang dikandung dari 10 ayat tersebut atau lebih kurang, ya, kurang lebih 10 ayat tersebut, apa yang dikandungnya dari berupa iman, ilmu, amal. Fayanzilunaha 'alal ahwalil waqi'ah. Maka mereka kemudian menerapkan ayat-ayat tersebut kepada kondisi-kondisi yang terjadi. Waqi'. Kepada kondisi-kondisi yang terjadi. Ini yang praktek yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka sibuk dengan Al-Quran, mereka sibuk dengan ayat-ayat, kemudian menerapkannya ke kondisi waqi'. Adapun manusia di zaman ini mereka sibuk dengan berita-berita, mereka sibuk dengan berita dan liputan-liputan. Kemudian mereka meyakini bahwa dengan sibuk dengan hal ini kita bisa mengetahui kondisi waqi', fiqhul waqi' kata mereka. Padahal mereka tidak memahami Al-Qur'an. Gimana antum memahami fiqhul waqi'? Antum tidak tahu Al-Qur'an, kitabullah, kalamullah, landasan untuk memahami fiqhul waqi'. Ya, kondisi-kondisi waqi' tersebut, berita-berita tersebut, ya, itu adalah cara kita atau itu adalah medan kita mempraktekkan apa yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu mulailah pertama kali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan mulai pertama kali dari berita-berita, dari berita-berita waqi' tersebut. Ya. Sebagian orang terbalik. Dan di sini kita mengetahui bagaimana cara para sahabat dalam ketika mereka belajar. Mereka mempelajari ayat terlebih dahulu, fayanzilunaha 'alal ahwalil waqi'ah. Maka mereka kemudian menerapkan ayat-ayat tersebut kepada kondisi-kondisi yang terjadi, yang lagi ngehits, kalau pakai istilah milenial lah. Faya'taqiduna mahtawat 'alaihi minal akhbar. Maka kemudian mereka meyakini apa yang dikandung oleh ayat-ayat tersebut berupa khobar-khobar. Baik khobar tentang umat-umat terdahulu ataupun khobar-khobar tentang apa yang akan terjadi di masa depan yang ada di Al-Qur'an dan seterusnya. Wa yanqaduna li awamiriha wa nawahiha, dan mereka tunduk kepada perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, perintah-perintah dan larangan-larangan yang terkandung di ayat-ayat tersebut. Wa yudkhiluna fiha jami'a ma yashhaduna minal hawadithi wal waqa'i al-mawjudah bihim wa bighairihim. Kemudian mereka memasukkan semua apa yang mereka saksikan berupa kejadian-kejadian dan hal-hal yang terjadi yang terjadi di kalangan mereka ataupun yang terjadi di kalangan selain mereka, yang terjadi di kalangan orang kafir, yang terjadi di kalangan Rum dan Persia dan seterusnya. Mereka menerapkan ayat-ayat tersebut ke kondisi real, kondisi nyata. Tidak hanya sekedar dibaca. Tidak hanya sekedar di lisan. Tidak hanya sekedar memperindah suara ketika membaca Al-Quran, kemudian merasa sudah berilmu hanya karena bisa memperindah suara ketika membaca Al-Quran, kemudian ngisi di mana-mana. Ini kejadian, ini banyak terjadi di zaman ini. Ajib. Wa yuhasibuna anfusahum. Kemudian mereka memperhitungkan diri mereka sendiri, menilai diri mereka sendiri, hal hum qaimuna biha au mukhillun. Apakah mereka menerapkan apa-apa yang disebutkan di ayat-ayat tersebut atau mereka memiliki kekurangan di situ? Wa kaifa tariqu ila tsabati 'ala al-umurin nafi'ah wa ijadi ma naqasa minha. Dan mereka berpikir bagaimana cara untuk bisa istiqomah di atas perkara-perkara yang bermanfaat dan bagaimana untuk melakukan perkara-perkara yang mereka masih memiliki kekurangan di dalamnya. Wa kaifa takhallus minal umurid dharrah, dan bagaimana caranya untuk menghindari dari perkara-perkara yang membahayakan. Yang Allah larang pasti itu adalah hal yang membahayakan. Fayahtaduna bi ulumihi wa yatakhallaquna bi akhlaqihi wa adabihi. Maka mereka mendapatkan petunjuk
dari ilmu-ilmu yang ada di Al-Quran tersebut, dan mereka berakhlak dengan akhlak-akhlak dan adab-adab yang disebutkan di Al-Quran tersebut. Wa ya'lamuna annahu khitabun min alimil ghaibi wasyahadah. Dan mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah khitab, adalah firman dari zat yang maha mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang zahir. Muwajjahun ilaihim, diarahkan kepada mereka. Wa mutalabuna bima'rifati ma'ani wal amali bima yaqtadih. Mereka mengetahui bahwa ini firman Allah ini diarahkan kepada mereka. Tidak hanya sekedar dibaca sehingga mereka tidak merasa bahwa firman Allah ini ya sedang membicarakan mereka. Wa mutalabuna bima'rifati ma'ani, dan juga mereka sadar bahwa mereka diwajibkan untuk memahami maknanya dan mengamalkan apa yang dikandung oleh Al-Qur'an tersebut. Bagian ini selalu ya membuat anak merasa ajib ya. Kita harus menyadari bahwa Al-Qur'an itu adalah khitabun min alimil ghaibi wasyahadah. Kita harus menyadari bahwa Al-Qur'an itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang zahir. Ya, maka Al-Qur'an tidak hanya sekedar ya tulisan atau kitab. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya Rabbul Alamin. Pernahkah kita merenungkan sejenak bahwa ada firman dari Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh semesta alam, di kamar kita sekarang, di rumah kita sekarang, di hadapan kita sekarang? Pernahkah kita merenungkan itu? Ini firman-Nya Rabbul Alamin, ditujukan untuk kita, memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan, melakukan sesuatu, melarang kita dari sesuatu. Pernah nggak kita merenungkan hal tersebut? Ya, ajib. Ini firman-Nya Rabbul Alamin. Kalau kita membayangkan dan merenungkan hal tersebut, kita tidak akan meremehkan Al-Quran dan meremehkan ilmu syar'i. Setiap, mungkin ini anak pemikirannya karena background anak fisika ya. Setiap yang ada di alam, kita bisa mengetahui bagaimana proses terjadinya setelah eksperimen, setelah penelitian, biiznillah tentunya gitu ya. Ini dari mana dan seterusnya. Bahkan karya-karya literatur, kita bisa mengetahui bagaimana proses orang membuat karya-karya literatur dan seterusnya. Kita bisa melakukan penelitian tentang itu, gitu ya. Setiap apa yang ada di sekitar kita. Tetapi Al-Quran, ya masyayikh, Al-Quran bisa kita membaca kalam yang demikian indah ini dengan makna yang demikian berbobot dan berat ini, penuh kandungan ini, balaghah dan seterusnya. Kemudian kita bisa membacanya saat ini di hadapan kita. Ini dari mana? Ini tentunya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Tetapi yang ingin ana mengajak antum merenungkannya adalah ini ajib ya masyayikh. Ini firman Rabbul Alamin di hadapan kita. Faman salaka hadzal tariqa alladhi salakuhu wajadda wajtahada fi tadabburi kalamillahi in fataha lahul babul a'zamu fi ilmi tafsiri. Barang siapa yang menempuh jalan ini yang mereka tempuh tersebut, wajadda wajtahada, kemudian mereka orang tersebut yang menempuh jalan yang sama seperti jalan yang ditempuh oleh para sahabat tersebut, kemudian dia bersungguh-sungguh, kemudian dia ya bersemangat mengerahkan tenaga untuk mentadabburi kalamullah, maka in fataha lahul babul a'zam, terbukalah bagi dia pintu yang agung, pintu yang mulia untuk memahami ilmu tafsir.
wa qawiyat ma'rifatuhu, dan pemahamannya, pengetahuannya tentang tafsir menjadi kuat. Wasdadat basiratuhu, dan basirahnya, ilmunya menjadi ya bertambah. Wastaghna bihadhihi tariqati an kathrati takallufat, dan ketika dia mengetahui jalan ini maka dia akan terbebas dari banyaknya takallufat, bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan yang memberatkan diri. Wa 'anil buhuthil kharijiyah, dan dia akan terbebas dari melakukan penelaahan, penelitian di luar kitabullah. Ya, apa maknanya? Maknanya adalah eh, ketika seseorang dia mengetahui bagaimana para sahabat memahami ilmu tafsir, bagaimana mengetahui ya kaidah-kaidah yang digunakan oleh para sahabat, prinsip-prinsip yang digunakan oleh para sahabat, dan juga mencontoh metodenya para sahabat, belajar 10 ayat kurang lebih, kemudian dipelajari apa saja i'tiqad yang ada di situ sehingga kita harus meyakininya, apa saja amalan yang ada di situ sehingga kita harus mengamalkannya, apa saja larangan yang ada di situ sehingga kita harus menjauhinya. Kalau kita mengetahui hal ini metodenya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang dicontoh oleh kemudian para tabi'in, yang dicontoh kemudian oleh para tabi'in. Kalau kita mencontoh cara mereka tersebut, maka kita akan terbebas dari takallufat, dari hal-hal yang memberatkan diri, yang itu tidak perlu. Seperti misalnya, ya, ingin memahami ilmu tafsir, tetapi melihat dari masing-masing, misalnya ingin memahami ayat tertentu, kemudian mencari di tafsir ini, tafsir itu, di kitab fikih ini, di kitab akidah itu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, begitu ya. Mengumpulkan seluruh perkataan ulama tentang hal itu baik, itu bagus. Tetapi untuk bisa memiliki kemampuan dalam ilmu tafsir, milikilah dulu pondasinya, kaidah-kaidahnya. Kalau antum langsung menuju melakukan buhuth kharijiyah, melakukan penelitian makna, misalnya makna ayat ini, misalnya makna inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Aqwam apa maksudnya? Apa yang dimaksud aqwam? Kemudian mencari di ya kitab akidah, kitab fikih yang berdalil dengan hal ini. Kemudian ya segala macam. Itu namanya buhuth kharijiyah. Maka ini adalah takallufat. Itu akan bermanfaat, itu akan berikan faidah tentunya, ya. Tetapi kalau kita melakukannya tanpa mengetahui kaidah-kaidahnya terlebih dahulu, kaidah-kaidah tafsir terlebih dahulu, itu adalah takallufat. Itu adalah perbuatan yang memberatkan diri kita. Akan tapi sebaliknya, pelajarilah kaidah-kaidahnya, pelajarilah prinsip-prinsip untuk memahami kalamullah. Kemudian setelah itu kalau antum mau, silahkan melakukan buhuth kharijiyah. Silahkan telaah ini di kitab-kitab akidah. Ayat ini ketika muncul di kitab akidah, dalam posisi para ulama membahas tentang topik apa. Dalam posisi para ulama ingin beristidlal untuk menunjukkan poin apa. Bisa jadi. Tapi kalau kita tanpa melakukannya, tanpa mengetahui kaidahnya terlebih dahulu, itu takallufat. Wa khususan idza kana qad akhadha min ulumil arabiyyati janiban qawiyan wa kana lahu ilmamun wa ihtimamun bi siratin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ahwalihi ma'a awliyaihi wa ada'ihi fa inna dzalika akbaru aunin ala hadzal matlab. Khususnya ketika orang tersebut telah mengambil ilmu bahasa Arab, telah mengetahui, telah mempelajari ilmu bahasa Arab janiban qawiyan, secara kuat, memahami ilmu bahasa Arab secara kuat, nahwu, sharaf, balaghah, dan ilmu-ilmu bahasa Arab yang lain. Maka kalau dia memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab yang kuat, semakin dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala biiznillah ya untuk memahami ilmu tafsir. Dan ya semakin dia memiliki perhatian dan perhatian dan kecenderungan, kemauan untuk mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana kondisi beliau, bagaimana kondisi ya para sahabat beliau dan musuh-musuh beliau, maka ini adalah akbaru aunin ala hadzal matlab. Ini adalah hal yang bisa membantu
paling efektif untuk bisa mencapai tujuan ini. Wa mata 'alima al-'abdu anna al-Qur'ana fihi tibyanu kulli syai' wa annahu kafilun bijami'il masalih mubayyinun laha hathun 'alaiha zajirun an madarri kulliha wa ja'ala hadhihi al-qa'idatan nusba 'ainayhi wa nazzalaha 'ala kulli waqi'in wa hadithin sabiqin aw lahikin dhahara lahu 'idhamu mawqi'iha wa kathratu fawaidiha wa thamaratiha. Ketika seorang hamba itu mengetahui bahwa Al-Quran itu di dalamnya ada penjelasan terhadap segala sesuatu, dan ketika dia mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah ya menjamin, memberikan kita ya adalah jaminan untuk memberikan kita seluruh maslahat dan menjelaskan kepada kita tentang maslahat-maslahat tersebut, memotivasi kita untuk ya mendapatkan dan melakukan kemaslahatan tersebut. Zajirun anil madari kulliha, melarang kita, menahan kita dari segala perbuatan yang membahayakan seluruhnya. Wa ja'ala hadhil qa'idah nusba 'ainai, dan ketika orang tersebut, orang yang ingin mempelajari ilmu tafsir tersebut, menjadikan kaidah-kaidah ini nusba 'ainai, yaitu perhatian utamanya, menjadikan kaidah ini sebagai perhatian utamanya. Wa nazzalaha 'ala kulli waqi'in wa hadithin sabiqin aw lahiqin, dan dia menerapkan kaidah tersebut di setiap kejadian, di setiap perkara kontemporer, perkara waqi' yang terjadi, baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Ya, maka ini adalah zahara lahu, akan kemudian tampak bagi dia keagungan, ya, kedudukan dari perkara tersebut atau kedudukan dari kaidah tersebut. Ketika dia mempelajari kaidah-kaidah ini yang akan disebutkan oleh penulis di kitab ini, ketika dia mempelajari kaidah-kaidah ini kemudian menerapkannya ke perkara ya yang terjadi, baik yang sudah berlalu ataupun yang kontemporer, maka akan tampak bagi dia keagungan dari kaidah-kaidah tersebut dan akan tampak bagi dia banyaknya faidah dan buah dari faidah tersebut. Ya. Maka di sini kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan penjelasan, khulasatu hadhil qa'idah annallaha anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa annahu yahdi lillati hiya aqwam. Inti dari kaidah ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai bukti ya minal huda, bukti dari petunjuk, dan sebagai pembeda. Dan bahwa Al-Qur'an itu memberikan petunjuk kepada sesuatu yang paling sempurna, yang paling baik, yang paling tegak. Wa mata amanna bidzalika fa innahu yajibu alaina an nasluka at-tariqa allati tusiluna lima'rifati hadzal Qur'ani. Dan ketika kita beriman kepadanya, kepada Al-Qur'an, maka wajib bagi kita untuk ya menapaki jalan yang bisa mengarahkan, yang bisa mengantarkan kita kepada pemahaman tentang Al-Qur'an tersebut. Kalau kita mengimani Al-Qur'an, kita harus menempuh metode yang benar untuk memahaminya. Kalau kita mengimani bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, memberikan kita petunjuk, ya la raiba fi, maka wajib bagi kita untuk memiliki jalan dan metode yang benar untuk mempelajarinya. Ini maksudnya. Walihtida'i bihi, dan untuk juga untuk memberikan mengamalkan apa yang ada di Al-Qur'an tersebut, untuk mengambil petunjuk yang ada di Al-Qur'an tersebut. Wal na'lam annana idza salakna hadhihi at-tariqa fa inna Allah ta'ala yubariku lana fima qasadna wa fima aradna. Dan ketahuilah, ya, kita harus mengetahui bahwa ketika kita menempuh jalan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kita ya pada apa yang kita hendak tuju tersebut dan apa yang hendak kita inginkan tersebut. Qala Allah taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitabun, Al-Quran itu adalah kitab yang Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, diberkahi, liyadabbaru ayatihi, supaya mereka itu mentadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya mereka ya yatadzakkar,
mengingat-ingat dan memurojaah dan selalu ya mengingat dan memperhatikan ayat-ayat tersebut, dan ini dilakukan oleh ulul albab, orang-orang yang memiliki ilmu dan pemahaman. Wa kullama tadabbara al-insanu hadzal Qur'anal 'azima, dan setiap seseorang itu mentadabburi Al-Qur'an yang agung yang mulia ini, wa tadzakkara bima fihi, dan mengingat apa yang ada di dalamnya, fa innahu tahsulu lahu barakatuhu alaihi fi umrihi wa fi amalihi wa fi yaqinihi wa fi jami'i ahwalihi. Maka akan ya dia akan mendapatkan barokah dari Al-Qur'an tersebut di umurnya, di waktunya, di perbuatannya dan amalannya, di keyakinannya dan semua kondisinya. Ya, maka wa idza aradta wa idza aradta an ta'khudha syahidan ala hadza fanzur ila a'mari man sabaqna fanzur ila a'mari man sabaqana man salafi fi hadhil ummah man salafa fi hadhil ummah. Kalau engkau ingin memiliki saksi atas hal ini yang baru saja diucapkan oleh ya pensyarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka lihatlah kondisi ya orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang generasi terdahulu dari umat ini. Kaifa yahsuluna 'alal khairil katsiril 'azim? Bagaimana mereka bisa memiliki kebaikan yang banyak yang mulia tersebut. Wa nata'ajjabu kaifa yaktubuna hadha syai'a wa kaifa ya'maluna hadha syai'a. Dan kita kagum, kita kaget, kita heran bagaimana mereka bisa menulis hal-hal yang seperti ini. Menulis kitab-kitab yang Masya Allah kita merasakan keberkahan di dalamnya. Bagaimana, dan kita juga heran dan juga kagum dan juga kaget dengan bagaimana mereka bisa melakukan amalan-amalan yang mereka lakukan tersebut. Amalannya para salaf, tulisan-tulisannya dan kitab-kitabnya para salaf. Apa yang mereka tulis itu terasa bagi kita keberkahannya. Berbeda dengan sekarang, banyak tulisan tetapi ya sedikit makna. Di zaman dahulu sedikit tulisannya tapi maknanya dan kata-katanya itu presisi. Itu diantara keberkahan. Kata-kata dari kitab-kitab para ulama salaf itu ringkas-ringkas, tidak bertele-tele, tetapi dengan pemilihan kata yang presisi. Fadlan anil i'dadi lahu wa ma yasbikuhu min tahyati abdanihim wa qulubihim wa afkarihim. Dan juga lebih heran lagi kalau kita ya melihat bagaimana persiapan mereka, ya bagaimana persiapan mereka, kesungguhan mereka, dan bagaimana mereka mempersiapkan tubuh mereka dan hati mereka dan pikiran mereka untuk bisa mengamalkan hal-hal ini, untuk bisa menuliskan hal-hal ini. Kita lihat para sahabat muhajirin bisa hijrah ke Madinah, meninggalkan semua hartanya dan meninggalkan keluarga-keluarganya yang kafir di Makkah, meninggalkan semuanya. Bagaimana mereka bisa mempersiapkan hati mereka, pikiran mereka? Bagaimana dulu para sahabat memerangi Rum dan Persia? Bagaimana mereka tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana tauhid mereka? Ini tidak terbayangkan bagi kita sekarang. Bagaimana mereka bisa melakukan itu semua? Ajib. Bagaimana misalnya ya para ulama di kalangan generasi terdahulu, sahabat tabi'in bisa melakukan amalan ya sedekah secara rahasia. Baru ketahuan siapa yang bersedekah selama ini ketika ulama tersebut meninggal. Kalau tidak salah itu terjadi pada Ibnul Mubarak. Ya, membagikan sedekah setiap malam. Setelah beliau meninggal, pembagian sedekah tiap malam secara rahasia itu ke rumah-rumah, diangkut oleh beliau sendiri ke pintu-pintu rumah. Tiba-tiba berhenti. Lama-lama orang-orang menyadari mungkin beliau yang melakukannya. Kullu hadza bi barakati hadzal Qur'anil azim. Semua ini bisa terjadi. Mereka bisa melakukan itu semua. Yang kita anggap heran, yang kita anggap kagum dan kita kaget dengan itu semua itu bisa terjadi, bisa dilakukan oleh mereka karena barokahnya Al-Qur'an ini. Fa'alaika an tashudda yadaika bihi wa an ta'addu 'alaihin bin nawajiz. Maka wajib bagi engkau untuk ya bersungguh-sungguh ya dan tashudda yadaika bihi, yani bersungguh-sungguh
yakni mengambil Al-Quran kemudian benar-benar berpegang teguh kepadanya dan menggigitnya dengan gigi geraham, yakni bersungguh-sungguh untuk meyakini dan mengamalkan Al-Quran tersebut. Bukan makna literal ya, tidak boleh bagi kita menggigit mushaf. Wa anta alam annaka ma ta'amilta bihi fi ma wajjahahu Allah azza wa jalla min tadabburi ayatihi wa tadhakkurihi fa innaka satanalus sa'adata fid dunya wal akhirah. Dan engkau harus mengetahui ya bahwa ketika engkau mengamalkan apa yang ada di dalamnya dan mengamalkan apa yang Allah arahkan untuk kita ya untuk kita lakukan seperti mentadabburi ayatnya dan ya mereviewnya, mengingat-ingatnya, maka engkau akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan mereka wa haula'i salafunal kiram ridwanullahi alaihim as-sahabatu la yatajawazuna 10 ayatin hatta yata'allamuha wa ma fiha minal ilmi wal amali. Dan mereka para salaf yang mulia ridwanullahi alaihim, yakni para sahabat khususnya, mereka tidak melampaui 10 ayat sampai mereka mempelajari apa yang ada di sampai mereka mempelajari 10 ayat tersebut dan apa yang terkandung di dalamnya berupa ilmu dan amalan. Fata'allamul Qur'ana lafdhan wal ilmu wal amala jami'an. Dan mereka sehingga mereka mempelajari Al-Qur'an itu secara lafaz dan secara ilmu dan secara amalan. Ya, seluruhnya tidak hanya diucapkan, tidak hanya dilakukan dengan enak kemudian diucapkan apalagi enggak masuk ke hati sama sekali. Ya. Walihadza kana al-wahidu minhum idza qara'a al-Baqarah wa Ala Imran jadda fihim. Oleh karena itu, satu di antara mereka kalau mereka membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, maka orang tersebut akan menjadi ya sara aziman muhtaraman, akan menjadi dimuliakan oleh ya orang-orang di zaman itu, oleh para sahabat. Kita sedang bicara para sahabat. Ya, mengapa? Mengapa membaca Al-Baqarah dan Ali Imran menjadi dimuliakan, menjadi orang yang dimuliakan oleh mereka? Karena li'annahum la yaqra'una kama naqra'u nahnu. Mujarrad alfadhi numarriruha 'ala al-lisani wa la tasilu ila al-qalbi ahyanan. Walakinnahum yaqra'una bitadabburin wa tadhakkurin wa itti'afin. Mengapa mereka dimuliakan ketika mereka membaca Al-Baqarah dan Ali Imran? Karena ketika kita mengatakan salah seorang dari mereka membaca Al-Baqarah, yang dimaksud membaca di sini adalah mempelajari, memahami setiap ayat, mengamalkan setiap ayat. La taqra'una kama naqra'u nahnu. Mereka tidak membaca sebagaimana yang kita baca sekarang. Hanya sekedar lafaz yang kita baca. Yang kita ucapkan dengan lisan saja, akan tapi terkadang atau bahkan sebagian besar tidak masuk ke hati. Walakinnahum, akan tapi mereka membacanya dengan tadabbur dan tazakkur dan itti'az, dengan mentadabburi dan mengambil pelajaran, itti'az, ya, mengambil pelajaran dari situ. Wallazi naza'al barakata min ilmina annana la na'malu bihi wa la natadzakkar. Yang mengangkat keberkahan dari ilmu kita adalah kita tidak mengamalkannya dan kita tidak mereviewnya, tidak mengingat-ingatnya. Ketika kondisi yang real terjadi pada kita, padahal tuntunannya sudah ada di Al-Quran, kita lupa tentang ayat Al-Quran yang sudah kita pelajari. Kita melakukan sesuai hawa nafsu kita. Itu maksudnya. Maksud dari la natadzakkar. Tidak mengingat ayat Al-Quran di saat yang tepat ketika itu benar-benar dibutuhkan oleh kita. Padahal kita sudah mempelajarinya. Padahal kita sudah mengucapkannya berkali-kali. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa banyak kita mengucapkannya tiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Tapi ketika ada syubhat, paling menggandrungi. Ketika ada syubhat, paling suka untuk membahasnya. Fahadha huwa khulasatu hadhil qaidah. Maka inilah inti dari kaidah ini. Annal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bahwa Al-Qur'an itu memberikan petunjuk kepada yang paling sempurna dan paling baik. Wa annahu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia dan bayyinat, bukti dari petunjuk tersebut, dan bahwa Al-Quran itu adalah Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Wa idza kana kadzalik fa alaina an nasila ila hadzal jauhari tsamin. Kalau kondisinya demikian, maka wajib bagi kita untuk mencapai permata yang berharga, yang mahal ini,
Ya, wajib bagi kita untuk memahami Al-Qur'an ini karena dia adalah permata yang sangat berharga. Wa huwal huda wal bayan wa tadzakur hatta tahsul lana al-barakatu fi a'malina wa a'marina. Ya, permata yang berharga ini adalah petunjuk dan penjelasan dan tazakkur yang ada di Al-Qur'an sampai kita mendapatkan barokah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala karena kita mengamalkan Al-Qur'an sampai kita mendapatkan barokah tersebut dan itu tampak di amalan-amalan kita dan ya waktu-waktu kita. Maka semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami dan mentadabburi Al-Qur'an dan mengingat-ingat kandungan Al-Qur'an sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di waktu-waktu kita dan perbuatan-perbuatan kita. Hadza wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.